Halo semua, kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi terkait dengan Digital and Knowledge Divide di Desa Kuala Sungai Jeruju. Persembahan dari saya, Devon Presti Revanda. Baik, kita lanjut. Pada topik pembahasan kali ini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai Digital Divide dan Knowledge Divide. Lalu yang kedua itu penanganan Digital Divide dan Knowledge Divide. Lalu yang ketiga manfaat dari pengurangan Digital Divide dan Knowledge Divide. Lalu yang keempat pembelajaran jarak jauh. Lalu yang kelima metode pembelajaran jarak jauh. Yang keenam fasilitas pembelajaran jarak jauh. Yang ketujuh minat pembelajaran jarak jauh. Yang kedelapan dukungan teknologi serta peran masyarakat dalam mengatasi digital divide dan knowledge divide. Lalu yang terakhir kesimpulan. Baik, kita masuk topik yang pertama yaitu digital divide and knowledge divide. Lalu apa sih digital divide itu? Jadi secara definisi bahwasanya digital divide adalah kondisi kesenjangan atau gap di antara masyarakat yang memiliki akses secara fisik teknologi digital dengan segala pengetahuan yang diperoleh di dalamnya, dengan masyarakat yang tidak memiliki ataupun terbatas akses secara fisik teknologi digital diikuti dengan pengetahuan yang kurang terhadap teknologi tersebut. Lalu kira-kira apa sih contohnya? Misalkan masyarakat di perkotaan sudah terbiasa menggunakan teknologi digital, sementara masyarakat pedesaan masih belum merata. Padahal saat ini harus teknologi terus berkembang pesat. Kita masuk ke topik selanjutnya. Apa sih knowledge divide? Baik, definisi dari knowledge divide adalah adanya suatu kondisi kesenjangan dalam memperoleh dan berbagi pengetahuan. Lalu apa sih contohnya? Sebagai contoh, sekolah yang belum memadai, jangankan teknologi, pembangunan sekolahnya masih belum diperbaiki karena tidak meratanya infrastruktur dan pembangunan. Dengan hal tersebut, dapat menyebabkan siswanya akan gaptek, tidak mengetahui teknologi dan manfaatnya, maka akan menyebabkan kesenjangan pengetahuan. Kita masuk ke topik berikutnya, penanganan digital divide and knowledge divide. Penanganan digital divide dan knowledge divide. Berikut merupakan upaya pemerintah dalam menangani hal tersebut. Yang pertama, di sektor pembangunan infrastruktur. Bahwasanya setiap elemen masyarakat mendapat kesetaraan informasi. Apa yang didapatkan oleh masyarakat kota juga harusnya didapatkan oleh masyarakat desa. Lalu yang kedua, gerakan internet masuk ke desa. Pembangunan wartel dan warnet merupakan salah satu fasilitas umum bagi pengguna internet yang memainkan peranan penting dalam mengurangi digital divide. Lalu poin yang ketiga, edukasi. Diberikan edukasi agar tidak mudah menerima informasi secara langsung tanpa menyelidiki kebenarannya, sehingga masyarakat Indonesia tidak cenderung termakan oleh berita palsu. Lalu, apa sih manfaat dari pengurangan digital divide dan knowledge divide? Yang pertama, penyebaran informasi yang akurat. Masyarakat dapat memilah informasi, mana yang benar dan mana yang palsu atau mana yang hoax. Lalu poin yang kedua, pengetahuan yang luas. Elemen masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui internet terkait informasi terupdate atau terbaru, bahkan informasi yang sedang populer hingga kini. Lalu poin yang ketiga, SDM yang berkualitas. Dengan berkurangnya digital divide dan knowledge divide di daerah terkait, maka tentunya dapat menciptakan suatu SDM yang lebih berkualitas, mengakibatkan pengetahuan yang lebih luas terkait dunia teknologi sehingga dapat meningkatkan sektor ekonomi baik untuk individu tersebut ataupun untuk daerah terkait. Topik selanjutnya pembelajaran jarak jauh. Ini merupakan salah satu solusi
di sektor pendidikan eksklusif dari saya. Yang pertama, kita lihat PJJ dari sekolah atau pembelajaran jarak jauh dari sekolah. Dengan perkembangan teknologi pun kita bisa belajar daring terkait materi di sekolah. Lalu poin yang kedua, PJJ dari rumah. Kita juga mampu untuk mendapatkan edukasi hanya dengan berada di rumah saja. Lalu yang ketiga, melalui media. Media sosial dapat memberikan akses untuk berkomunikasi dengan orang lain dan memberikan informasi. Lalu yang terakhir, lingkungan sekitar yang berkorelasi dengan PJJ dari rumah ini. Dengan adanya 3 faktor tadi, bahwa perlu kita sadari lingkungan sekitar dapat memberikan kita edukasi lebih. Lalu kita masuk ke topik metode pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini bahwasanya metode pembelajaran jarak jauh bisa kita artikan sebagai metode daring. Metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik. Seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman, di mana di masa kita itu di era pandemi ini lebih baik untuk tetap di rumah saja. Mungkin salah satunya dengan memanfaatkan media video conference yaitu Zoom Meeting. Dan juga sebenarnya masih banyak yang lain seperti Google Meet ataupun kalau misalkan tidak menggunakan media video conference juga bisa seperti YouTube dan sebagainya. Lalu kita masuk ke topik fasilitas pembelajaran jarak jauh. Fasilitas pembelajaran jarak jauh. Tentunya yang pertama, kita membutuhkan paket data sebagai akses internet. Lalu kita membutuhkan gadget sebagai media elektronik. Lalu kemudian kita membutuhkan media pembelajaran sebagai media pembelajaran jarak jauh. Lalu listrik yang memadai tentunya sebagai fasilitas pendukung dari gadget. Lalu headphone sebagai alat pendukung tambahan agar dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik. Namun sifatnya kalau misal untuk headphone ini hanya opsional saja, namun lebih baik jika diadakan. Bahwasanya kelima elemen ini sangatlah penting, dimana jikalau salah satunya tidak memumpuni pada fasilitas pembelajaran jarak jauh, maka akan sedikit terganggu lah kegiatan dari pembelajaran jarak jauh tersebut. Baik, minat pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya video conference melalui Zoom Meeting, di mana pada media tersebut memberikan inovasi terkait dengan pembelajaran yang modern. Di era modern sekarang ini, bahwasanya penggunaan media online, terutama media video conference, sangat dibutuhkan, di mana kita dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi sifatnya sangat fleksibel, kita mau dan tentu saja akan tetap digunakan hingga kedepannya nanti, bahkan mungkin sampai 2021 lebih akan tetap digunakan media video conference seperti ini. Lalu kita masuk ke topik yang penting ya, yang sangat penting, di mana dukungan teknologi serta peran masyarakat dalam mengatasi digital divide and knowledge divide. Di mana pada poin pertama, pembelajaran jarak jauh dari sekolah, tentunya sekolah diprioritaskan untuk menyiapkan fasilitas yang cukup untuk dapat memberikan bantuan terhadap siswa selama pembelajaran jarak jauh ini. Lalu ada juga pembelajaran di rumah, bahkan tidak hanya kita memperoleh pembelajaran di sekolah, namun di rumah juga, bahwasanya peran dari orang tua yang ikut andil dalam membantu proses baik PJJ ataupun di luar PJJ. Lalu ada peran pemerintah dengan berbagai rancangan pemerintah, salah satunya meningkatkan pembangunan infrastruktur, diharapkan agar terrealisasi sesuai dengan apa yang dikalkulasikan dari awal, dan pemerataan kualitas teknologi di tiap daerah lebih diperhatikan lebih detail lagi. Lalu terutama
seperti saya, peran dari masyarakat bahwasanya diharapkan dapat membantu baik dari pemerintah dalam hal terutama kemasifan edukasi terkait dengan pemilahan informasi mana yang valid dan tidak valid. Eh, kita lanjut ke topik berikutnya, bahwasanya kita masuk ke kesimpulan, di mana saya sebagai salah satu mahasiswa yang menginginkan bahwasanya pendidikan di Indonesia merata dalam artian terutama daerah wilayah 3T. Diharapkan bahwasanya fenomena digital divide and knowledge divide ini semakin berkurang di Indonesia. Secara umum, diharapkan juga peran dari elemen masyarakat dalam memberikan edukasi, baik berupa sosialisasi melalui video ataupun langsung terjun ke masyarakat terkait dengan daerah wilayah 3T, sehingga mereka bisa mendapatkan edukasi yang cukup terkait dengan teknologi di era modern ini. Dan juga mungkin pembahasan yang saya jelaskan tadi lebih mengarah terhadap pendidikan yang diharapkan juga baik dari pemerintah maupun elemen-elemen masyarakat lainnya dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk teman-teman yang berada di daerah wilayah 3T. Mungkin sekian video edukasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.